Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ishma syi'ta fa innaka man yuti' wa habib ma syi'ta fa innaka mufariqu wa amal ma syi'ta fa innaka mutazabbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramin, Al-Karim Ibnu Karim, Habib Bahari Al-Kaf dari Talang Padang yang kita hormati dan kita muliakan, kepada kesepuhan para alim ulama serta para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang kita cintai, yaitu Bapak Kepala Pekong. Alhamdulillah selalu aktif itu bersama kita. Ini harus kita contoh. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa membawa Pekong Wain Dusun bukan lebih maju dan lebih sejahtera. Dan mudah-mudahan harapan kami sendiri, mudah-mudahan di desa ini ada pondok pesantrennya. Allahumma amin. Kalau masalah bangunan jalan cukup, tapi pondok pesantren harus dipikirkan. Karena apa? Karena itu adalah fondasi Islam. Wallah ya, nanti kalau enggak dibuktikan saya tagih nanti di hari kiamat. Yang kami hormati dan kami muliakan Sahibul Bait, yaitu Bapak Ahmad Fauzi, Ahmad Fauzi beserta keluarga besar. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, mudah-mudahan mudah rezekinya, mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita doakan juga Kak, mudah-mudahan tak jadi ke Malaysia. Gak jadi berasa. Yang itu toh? Nanti kalau tak terjadi
pengijabatan. Kita tidak punya rencana, tapi Allah berkehendak lain. Namanya takdir. Para jamaah Majelis Rasulullah SAW yang kami hormati dan muliakan, ya tak terlupa kepada rekan-rekan hadroh yang selalu cinta memandangkan sholawat. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Ini saya bertanya Pak, kira-kira saya berdiri terus ini Bapak bosan nggak kira-kira? Dan setiap Bapak lu Bapak Adna terus. Maksud saya itu kalau ganti taruh Pak itu ganti ya sekali-kali. Sebenarnya pada malam Sabtu ini kan seperti Pak Haji Taufik, yaitu kami itu acara zikir ada di Separjo sebenarnya. Rencana mau berangkat sana, tapi sudah bolak-balik ditelepon sama Pak Ahmad Fauzi ini supaya hadir di sini. Ya namanya kalau melarang nanti termasuk katibul ilmu mal'unun, orang nyimpan ilmu dah terlaknat. Maka mau tak mau ya insya Allah mudah-mudahan menjadi suatu silaturahim kita, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan menambah rezeki, mudah-mudahan menambah suatu keberkahan bagi kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para hadirat, para jamaah yang kami hormati dan kami muliakan, bahwasanya malaikat Jibril itu berpesan kepada kanjeng Nabi, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wahdith ma syi'ta fa innaka mufariqu wa'mal ma syi'ta fa innaka mujzambi. Paham Pak? Sudah paham atau ngantuk? Kalau ngantuk silakan mundur. Isma syi'ta, hiduplah terserah kamu. Ini diperintah kita, ini hiduplah terserah kita. Mau jadi orang bagus yo karakmu, menjadi bajingan yo karakmu. Kamu beribadah yo terserah, kamu malas ibadah yo terserah. Enak tak Pak? Enak kan? Mau jadi orang ibadah yo silakan, mau jadi orang maksiat silakan. Mau menjadi orang yang mencari rezeki yang halal silakan, mau mencari rezeki yang haram silakan. Kita kasih longgar, tetapi di situ ada poinnya. Fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu akan mati. Kita kasih kelonggaran, terserah, hiduplah karakmu, hiduplah terserah kamu, tapi ingat fa innaka mayyitun, bahwasanya kamu akan menjumpai kematian. Mau mengerjakan dosa ya terserah, mau mengerjakan amal baik terserah, tapi ujungnya semua adalah kematian. Bapak, ibu semangat selawatan ikut Habib Fahri itu silakan. Yang rokok maupun berbalan di rumah ya silakan. Tetapi ingat, kamu adalah akan mati. Kira-kira ada ya Pak ini yang gak mati kira-kira? Pasti mati. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengicipi kematian.
Malaikat maut itu, nah siapa nama malaikat maut? Malaikat Israil. Gusti Allah merintahkan malaikat Israil, hei Israil, cabut semua roh-roh manusia itu pada hari kiamat. Kita profet. Kurang banter Pak. Karena ini kurang jelas. Ini kenapa? Hari kiamat itu datang, semuanya musnah, gunung hancur, lautan ledak, bumi rata semua. Makhluk Gusti Allah yang ada di bumi, yang ada di langit itu semuanya mati. Dan Gusti Allah tanya kepada malaikat Israil, hei malaikat Israil, apakah sudah kamu bunuh makhluk-makhluk yang ada di bumi dan ada yang di langit? Apa jawab malaikat? Sudah ya Allah. Belum. Cari lagi. Dicari Pak, ngalor gitu nyetan pulang begini dicari semua arah sampai apa di lubang semut pun dicari, nggak ada. Gusti Allah ada, cari lagi, cari muter-muteran semua. Kalau malaikat Israil Pak, malaikat besar Pak, sikil nang pulang kaki satu anak kereta. Kalau orang lain ini disuruh Pak Lurah nyari, boleh maling boleh, ya muter-muter sikilnya pegel karena kecil, karena malaikat itu besar. Dicari lagi sama malaikat, nggak ada. Gusti Allah, betul nggak ada. Lo kamu urip, ya toh? Kamu kan masih hidup. Oh iya Gusti Allah, udah ini nama bumi dicabut sendiri. Lah malaikat maut itu bingung, ya Gusti Allah, bagaimana saya nyangkut diri saya sendiri? Lo awakmu nyangkut manusia, makhluk bagaimana? Ya dari kepala Gusti Allah, mencabut dari kepala. Malaikat maut saja, raja-raja pembunuh, ternyata dia juga membunuh dirinya sendiri. Tidak ada yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat Jibril itu berpesan kepada Nabi Muhammad SAW, Isma sita, hidup sekarang Muhammad, tapi ingat Pak, naik itu. Nah, kira-kira jamaah ini milih yang mana? Mau milih ahli ibadah atau ahli maksiat? Senang selawatan atau benci dengan selawatan? Senang sodakoh atau tidak mau sodakoh? Kira-kira yang mana ini? Halo? Nah, kira-kira yang mau mana ini? Yang baik-baik. Yang baik saja. Sesungguhnya kita akan menemui kematian. Hidup ini kita matinya kapan kita nggak tahu. Ada yang kecil belum jadi yang mati ada. Ada yang mati masih dalam kandungan ada. Ada yang masih balita ada. Ada yang muda, yang tua ada juga. Tidak memandang umur. Ada yang sakit puluhan tahun nggak mati-mati ada. Ada yang pilek mati ya ada. Mau pilek tak lo mati ada. Nyatanya ada viral di Joget itu terapis toh, masih geblak yang mati. Ada juga. Ada yang sakit stroke 5 tahun 10 tahun ya banyak belum mati banyak. Bahkan minta mati itu ada. Maka sering juga Pak, ada anak-anak yang minta dibunuh itu ada. Orang tuanya suruh bunuh, yang minta air, bayarin minta air apa? Itu orang tua suruh nggak mati-mati, tolong minta airnya mudah-mudahan cepat. Jadi bunuh tak?
kematian yang belum datang, walaupun nazaknya sudah 2 hari 2 malam, tetap belum mati. Maka di sini apa? Hiduplah terserah kita, tapi ingat ujungnya adalah mati. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah apa yang kamu cintai. Bapak cinta istri silakan, bagus. Cinta anak bagus. Pingin mobil, cinta mobil bagus. Cinta rumah bagus. Semua dunia ini yang ada cintailah, boleh, tapi jangan sampai istri orang yang dicintai. Istri sendiri cintai semampu sekuat-kuatnya, tapi jangan istri orang yang dicintai. Mau begini balik. Oh, sekarang ini viral kok, istrinya ditinggal di kamar sendirian, bapaknya nyari lagi di jalanan. Dari kamar lagi lah ya. Nah ini apa? Cintailah apa yang kamu cintai, terserah. Tapi ingat, fa inna kamu fariqu, sesungguhnya kamu akan pisah dengan apa yang kamu cintai. Pak Lurah silakan cinta jabatannya jadi lurah. Kalau bisa 10 periode nggak apa-apa. Capek jadi lurah, jadi anggota dewan. Mau nikah lagi menjadi camat, mau naik lagi jadi bupati, serta boleh. Tetapi apa? Ingat, tetapi jabatan ini tidak selama-lamanya kita miliki. Kita akan putus dengan apa yang kita cintai. Istri yang cantik jelita, istri yang sangat yang kita sayangi, tetapi kita akan bisa dengan istri, bukan cerai Pak. Ketika bapaknya meninggal dulu kan bisa toh. Oh, kadang-kadang ya hidup ya pisah ya nek kok dan nunggu mati. Kemudian apa? Anak silakan. Kita punya anak yang banyak, cintai silakan boleh. Tetapi ingat, anak ini kita juga berpisah dengan anak. Apa yang kita milikinya akan terus dan akan terpisah dengan kita. Bapak, ibu boleh lihat, walaupun ibunya cuma 3 di dalam Pak, tapi yang tersebut kasihan. Ada nggak ibunya? Kita kan nggak ya? Di belakang semua juga. Bisa dilihat ketika orang meninggal. Ketika orang meninggal, dimandikan, dikafani, kemudian disolati. Setelah sholat dibawa kemana kira-kira? Dimakamkan di kuburan. Kuburan 1 meter kali 2 meter. Nggak ada kuburan 10 meter kali 15, nggak ada, capek sudah ini. Berarti cuma 1 meter kali 2 meter. Setelah dimasukkan di liang lahat, terus diuruk ditimbun dengan tanah. Setelah timbul tanah diinjak-injak lagi, sampai meloncong-loncong tadi. Nah, setelah itu ditalkin, didoakan, kemudian semuanya pulang. Istri yang cantik ngantar, pulang nggak? Pulang. Mobil yang ngantar, pulang nggak? Pulang. Anak pulang, family pulang, semuanya pulang semua. Siapa yang tinggal menemani jenazah tersebut? Amal soleh atau amal jelek, itu yang tidak terpisah. Tapi masalah dunia ini semuanya terpisah semuanya. Berarti kita nggak harus cari dunia, harus. Kenapa? Dunia mazratul akhirah. Dunia ini adalah apa? Tanduran untuk akhirat. Kalau kita diam di rumah tidak kerja, ya salah. Kenapa? Karena
kita mau sedekah pun dia nggak punya duit. Bapak ibu mau pergi pengajian, mau pergi selawatan, nggak bisa beli minyak, tidak bisa makan. Kenapa? Itu juga peluang-peluang akhirat. Nah yang tinggal ini aman. Sholatnya tinggal, puasanya tinggal, sedekahnya tinggal, zakatnya tinggal, sholawatnya tinggal, amal-amal baik itu tinggal semua menemani kita. Gimana nih? Masih ngantuk atau enggak ini? Bingung itu enak itu enggak enak benar. Rasa ulat itu tidak memiliki dong. Ada satu lagi kok ya. Tapi disimpan dari sistem ini. Ya nggak pakai kabel. Nah ini diterangkan dalam kitab Dakwaatul Akbar. Ketika manusia itu sudah ditaruh di dalam kubur, hadis itu ketika manusia yang mengatakan kerabat, anak, istri atau suami yang mengatakan sudah pulang ke rumah masing-masing, mayat ini itu langsung didatangi. Kalau dia orang baik, didatangi itu wujudnya seperti orang yang sangat tampan. Di sini nggak ada mungkin Pak. Ada? Oh nggak ada. Topang sampah pesan lagi. Mayat itu heran kok. Ada ada orang yang datang ke mayat itu tampan, wajahnya bersinar. Kalau mayatnya adalah laki-laki, berarti yang datang adalah laki-laki. Kalau mayatnya perempuan, yang datang itu adalah perempuan. Nah kalau orang ini amalnya baik, ikut majelis selawat, semangat, sholat jamaah, semangat, yasinan, semangat, sedekah, semangat, semua amal-amal bagus dia semangat lillahi ta'ala. Nah orang yang datang kepada mayat ini itu adalah orang yang sangat tampan, bersih dan bersinar, sangat tampan pokoknya. Kalau tidak percaya nanti bapak mati, nanti saya diteleponin. Betul badan, ternyata ada orang gantung di sini. Nah ketika nopo mayat kok kaget, astagfirullahaladzim. Duh, sampai itu siapa? Kok sampai tiba-tiba datang wajah sampai yang tampan bagus, sampai siapa? Duh, kan ngerti kamu siapa saya? Enggak, aku enggak pernah punya teman seganteng seperti sampean. Loh, saya ini adalah temanmu. Siapa? Enggak pernah. Loh, sholatmu adalah saya, sholawatmu adalah saya, sedekah kamu adalah saya. Saya ini adalah sholatmu. Wah kamu bolak-balik jengking di dunia dulu, ya saya ini. Sedekah yang kamu keluarkan ini, ya saya ini. Zakat yang kamu keluarkan itu, ya saya ini. Dia berubah seperti wujudnya seperti kamu. Terus kamu di sini ngapa? Saya ini akan menemani kamu sampai hari kiamat. Kalau bapak ada orang yang bagus tampan, terus pokoknya jos pokoknya. Kira-kira seneng nggak Pak? Seneng dong? Oh sini itu orang tampan, nggak ayu loh Pak, ayu itu udah akhiratnya surga. Dalam barzah ini masih amal-amal kita. Itu orang apa? Beramal baik. Kalau mayitnya itu adalah orang yang bermaksiat, orang pendosa, yang datang itu juga sebaliknya. Datang orang yang hitam, sangat hitam, kemudian matanya merah, suaranya lebih keras daripada hadinta. Ketika ditanya siapa kamu,
Loh, kamu nggak ngerti? Aku ini adalah botol yang mau kamu tekak setiap malam. Apa itu Pak? Bir bintang. Figur. Ya saya ini. Kamu dulu mencuri ayam tetangganya, ini saya ini. Kamu tidak sholat, ini saya ini. Terus kamu sini apa? Saya akan menemani kamu sampai hari kiamat. Oh, kira-kira apa? Ada orang serem rambutnya apa? Terus ribu, suaranya lantang, menggetarkan hati. Ya kira-kira sampai hari kiamat tak kira-kira. Mau ditemani karo istri ngorok toai seribut kok. Apalagi punya apa? Teman yang suaranya seperti halilintar. Nah ini tergantung amal-amal kita. Maka Rasulullah diingatkan oleh malaikat Jibril, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun. Cintailah apa yang kamu cintai, tetapi ingat kamu akan pisah dengan apa yang kamu cintai. Kemudian wa'mal ma syi'ta fa innaka mujzamin. Beramallah terserah kamu, sesungguhnya kamu akan dibalas dengan amalmu. Dengan berbuatan jelek silakan, berbuat baik silakan. Amal yang baik akan dibalas dengan kebaikan, dan amal buruk akan dibalas dengan keburukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal walaupun sezarah, zarah ini biji yang paling kecil, seperti biji sawi kecil apa? Kalau guru saya menyontohkan seperti biji sawi kecil. Walaupun kita beramal seperti biji sawi, kalau itu amal yang baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Kalau amalnya keburukan walaupun sebesar zarah, maka akan dibalas dengan keburukan tersebut. Tetapi karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kalau kita beramal kebaikan dibalas dengan berkali lipat kebaikan. Kita baca sholawat 1 kali, Allah membalas dengan 10 kali. Maka bersyukur Pak Lurah, jamaah Pak Lurah ini masih senang sholawatan. Ini saya hitung tadi ada sekitar 40 orang. Ada mungkinnya, sepertinya ada. Lebih kurang, atau kurang lebih. Nah ini ketika baca sholawat 1 kali saja tadi, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, itu 1. Dan dibaca satu orang 1, itu dibalas dengan 10 kali. Nah kalau 40 orang berapa? 400. Tapi pada malam hari ini Allah menurunkan rahmatnya itu berapa ratus atau berapa ribu. Habis tadi berapa jam mungkin selawat tadi? Ada berapa apa itu di selawat tadi? Kalau Bapak mau hitung nanti. Enggak, 5. Oh dikalikan berapa orang? Tapi pada malam itu Allah menurunkan apa? Rahmatnya, menurunkan kasih sayangnya kepada desa ini, yaitu sebanyak sholawat yang kita kumandangkan 10 kali lipat. Allahumma. Maka yakinlah ketika disering dibacakan sholawat di daerahnya, insya Allah aman. Tadi malam Pak, di desa sebelah itu kan saya ikut baca sholawat di situ. Mungkin mudah berkahnya sholawat. Ada malik ketangkap Pak, nyolong dan santai ke masyarakat. Mungkin berkah sholawat, Allah menurunkan rahmatnya. Padahal itu motor itu dah sering hilang. Malam ini
rumah ini hilang, malam besok rumah sebelah, malam besoknya rumah sebelahnya. Pokok dalam seminggu itu mau berurutan hilang. Ya itu tanda-tanda situ. Tanda kurang ajar. Nah mungkin berkahnya sholawat tadi malam tidak nyuri sepeda motor, tapi sepeda ontel anak kecil. Beranak kecil loh Pak, anak masih SD itu tertangkap. Alhamdulillah. Karena itu kriminal ya, meresahkan masyarakat. Mungkin berkahnya sholawat. Yakinlah kalau nanti selalu aja kita setiap minggu atau setiap hari, insyaallah beraman. Kalau nggak aman nanti kita cari di akhirat. Nah itulah contohnya keberkahan baca sholawat, bahwasanya kita baca sholawat 1 kali dibalas oleh Allah 10 kali. Ini berapa kali kita baca sholawat kepada Rasulullah, yaitu dikalikan 10. Alhamdulillah. Maka ada dalam kitab itu ada cerita bahwasanya ada kelompok malaikat. Malaikat ini keliling dunia. Untuk apa malaikat ini ronda atau keliling? Yaitu cuma mencari majelis zikir. Betul Pak? Majelis zikir, majelis selawat seperti ini. Kalau ada ketemu nampak cahayanya, di situ adalah majelis zikir, malaikat itu turun dan duduk bersama orang-orang yang berzikir, yang berselawat pada waktu itu. Walaupun kita ini cuma 40 orang, tapi yakinlah di sini ada 40.000 malaikat. Allahumma cukup, ya cukup namanya kita punya dasar. Belum malaikat itu kaya jadi gini kok. Malaikat kan dari dulu lah, bukan dari jisim. Nah, ini malaikat ini apa? Ikut berzikir, ikut membaca sholawat sampai selesai. Tapi pada hari ini malaikat ini masih duduk mendengarkan ceramah saya. Mohon maaf malaikat kalau gak enak. Kapan malaikat ini pergi? Nanti ketika majelis ini sudah ditutup, sudah langsung malaikat ini pergi. Pergi kemana? Apakah pergi ke mereka? Tidak. Malaikat ini naik ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti Allah bertanya, "Hei malaikat, ya dari mana kamu?" "Saya tadi dari desa Waimisor." "Kenapa ke situ tadi?" "Ikut membaca sholawat di majelisnya Abu Fahri." Ini contoh Pak. Contoh Fahri, contoh manusia, contoh. Tapi ketengah ceritanya kitab ada. Kalau paman kitabnya bohong, berarti saya bohong juga. Tapi yakinlah kitab adalah dikarang oleh para aulia, para orang yang kasafnya, yang bisa melihat alam-alam gaib. Nah malaikat tadi tanya oleh Allah, "Terus kamu di desa ini tadi apa?" "Saya bersolawat, kami berzikir, kami bermunajat di sana." Terus malaikat, "Saya mau bertanya kepada kamu semua, kira-kira apa sih maksudnya hambaku tadi yang membaca sholawat berzikir tadi? Cuma meminta ridhomu ya Allah, mencari ridhomu, tidak mencari apa-apa. Apakah mereka sudah ngerti saya? Belum. Bagaimana kalau mereka lihat saya? Mungkin lebih semarah lagi. Mungkin lele yang ada di belakang rumah ini, yang ada di kolam dibongkar semua. Kambing yang ada di belakang rumah dibeleh semua. Sapi-sapi yang di kandang dibeleh semua. Kalau apa orang ini tadi ngerti Gusti Allah. Jawes, mereka minta apa? Mereka cuma minta ampunanmu ya Allah,
meminta maghfirahmu ya Allah. Apa jawab ya Allah? Hei malaikat, saksikan bahwasanya dosa-dosa mereka saya ampuni. Allahumma. Maka serius doanya Pak. Maka kita lihat qadil hajat, sebut hajatnya. Mau deh haji, sebutkan ya Allah saya mau haji, diulang-ulang ya Allah saya mau haji, saya mau haji, saya mau haji. Kalau mau harta ya terserah minta harta yang baik. Ya Allah berikanlah saya harta yang halal, rezeki yang halal, dipermudahkanlah rezeki saya. Nah itu kalau apa? Ketika Habib tadi sebutkan hajat-hajatnya, ya aturkanlah hajat kita kepada Allah. Apa yang terkendala sekarang? Kalau istri cerewet, ya doakan mudah-mudahan tambah. Lagi mintalah kepada Allah apa yang menjadi hajat kita pada saat itu. Yang terutama yaitu selamat dunia, selamat akhirat, barokah dunia, barokah akhirat. Maka Rasulullah juga bersabda, "Idza ra'aitum riyadul jannah falyartaq." Ma riyadul jannah ya Rasulullah? Majlis zikir. Apabila kamu melihat tamannya surga, maka angonlah kamu. Angon itu apa? Nemu kepala. Angonlah kamu. Maksud angon ini apa? Apa kekacauan rumput di sini? Tidak. Apabila kamu melihat pertamanannya surga, maka carilah di situ pahala yang banyak. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa sih pertamanan surga itu? Rasulullah bersabda, yaitu adalah majlis zikir. Majlis zikir. Ya seperti ini. Maka Imam Atta mengatakan, majlis zikir ini maksudnya apa? Majlis di situ dibacakan zikir, dibacakan sholawat, dan di situ diterangkan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah fadilah, masalah hukumnya sholat, caranya sholat, syaratnya sholat. Intinya apa? Pengajian-pengajian seperti ini. Ketika kita setelah baca roti, membaca sholawat, membaca tiba, kemudian diisi dengan pengajian. Inilah termasuk riyadul jannah, pertamanan surga. Maka kalau bapak ibu sekalian, kalau mau merasakan tamannya surga di dunia, yaitu adalah majlis zikir. Nanti kalau kita sering masuk pertamanannya, insya Allah bisa masuk ke dalamnya. Nah kira-kira bapak ibu mau masuk ke kerajaan, apa langsung loncat ke kerajaannya atau lewat di depannya dulu? Oh sering lewarin ke dari pintunya toh? Oh inilah pintu kerajaannya. Nah kita juga kalau mau masuk surga, apakah langsung masuk surga? Ya kita langsung loncat. Oh ngerti nggak dari jalannya? Tetapi apa? Senanglah, yaitu pertamanan surga yang ada di dunia adalah majlis zikir. Maka ayo kita semangat, ayo kita kompak, kita meriahkan baca sholawat ini dengan apa? Dengan hati terbuka lillahi ta'ala. Maka fadilah-fadilah itu banyak. Maka malaikat Jibril yaitu berpesan kepada kanjeng Nabi tadi, masyita fa innaka mutazambi. Beramallah kamu sebanyak-banyaknya, maka kamu akan dibalas dengan amal-amal tersebut. Allahumma alamin. Maka kita doakan yang menjadi tuan rumah atau sebuah hajat pada malam hari ini, yaitu Bapak Ahmad Fauzi. Mudah-mudahan diaminkan oleh para malaikat. Mudah-mudahan dikabulkan hajatnya, panjang umurnya, sehat walafiat, penyakit-penyakitnya dihilangkan oleh Gusti Allah,
mudah-mudahan istrinya mudah-mudahan tambah soleh. Jangan marah dulu Bu ya di dalam. Jadi saya dibasak dibawakan teman-teman. Apa tambah lagi? Tambah solehahnya. Allahumma mudah-mudahan ya kita yang hadir pada malam hari ini juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan qabul haji. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka ayo kita semangat dan ayo kita istiqomah. Maka nanti malam siapa? Bismillah. Yang masalah jajan ini seperti tidak penting, Pak. Dikasih kopi alhamdulillah, kita dikasih kopi alhamdulillah. Ini masalah jajan ini kan nanti subuh kan keluar lagi, ya toh? Habis jajan kopi, habis diminum, besok subuh keluar lagi. Tetapi kalau kita mengharapkan pahala dari Allah, kita berangkat seperti majelis ini untuk mencari ridhonya Allah, mencari pahala dari Allah, mengharapkan syafaatnya Rasulullah, itu tidak mungkin hilang. Itu tetap masih abadi di dalam kita. Tetapi kalau masalah makanan ini dimakan habis, diproses di dalam perut, besok pagi keluar lagi. Kalau tidak jalan depan, jalan belakang. Itu sudah positif. Kalau tak percaya, besok melihat mana donatnya, mana kopinya. Tetapi pahala tidak akan mustahil. Loh, sampai kapan keberkahan ini dapat? Ini keberkahan Bapak Ibu senang selawat seperti ini, senang ke majelis ilmu, senang mendengarkan nasihat-nasihat lillahi ta'ala. Ini suatu keberkahan. Berkah ini bisa turun ke anak-anaknya. Ketika Bapak berdoa, ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang soleh dan solehah. Kalau anaknya belum dijadikan, tapi yakinlah nanti cucunya akan dijadikan anak-anak yang soleh atau solehah. Karena dalam kitab Talimut Ta'lim, barang siapa yang senang orang alim, maka nanti anaknya menjadi orang alim. Kalau tidak menjadi orang alim anaknya, berarti cucunya menjadi orang alim. Kalau cucunya jadi orang alim, tapi keturunan nanti ada menjadi orang alim. Tapi jangan jadi habib. Kalau habib ini, saya mau jadi habib tidak bisa. Habib ini kan asal. Tapi menjadi orang soleh itu masih menjadi walinya Allah itu masih bisa. Aku ingin menjadi walinya Allah, ya bisa. Kalau Bapak siap seperti para wali, kira-kira mau nggak jadi wali? Walinya Allah mau nggak kira-kira? Mau. Sampai apa kuat? Menjadi walinya Allah itu sekedip mata ini kita nggak boleh lupa dengan Allah. Walaupun kita ngobrol masalah dunia, tapi hati ini selalu berpikir Allah, 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 Allah. Kalau lupa satu kedip mata, kita sudah diperingatkan sama Allah. Diperingatkan sama Allah, ya udah. Kalau tidak mati, aku dicabut kewaliannya. Ya kamu mulai diangkat semalam ini jadi wali, dilalah, hilang lupa, cabut lagi kewaliannya. Jadi pilih mati atau milih cabut dari walinya. Kalau pilih cabut dari walinya, maka dia nggak selamat menjadi wali. Kalau dia milih mati, ya seketika itu dia mati. Mau nggak jadi wali kira-kira? Loh, berat toh? Maka kita harapkan tadi yang mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang soleh. Kalau tidak menjadi orang soleh, cukup kita cinta dengan orang soleh. Ini kira-kira jam berapa ini? 11. Masih 11. Jam? Jam 8 tadi. Jam 8. Ini kita satu lagi Pak Yana sambungannya ya. Karena habis ini nggak berangkat ke Berangkat. Kemarin itu buru-buru karena habis berangkat. Maka ada
satu cerita. Ini cerita penanggalan untuk cerita kita. Ada seorang hambanya Allah itu divonis masuk neraka. Mau bilangin, berani. Udah divonis masuk neraka. Allah memberitakan, hei malaikat, ikut lepono nang rokok jahannam. Mau diseret pak, dipotong, dirantai, dibelenggu sama malaikat, diseret mau diangkat ke neraka jahannam. Kemudian sama Gusti Allah, hei malaikat, stop isi. Saya coba, ada nggak amal-amal baiknya yang bisa mendapatkan maghfirah sama saya? Maghfirah dariku, kata Gusti Allah. Dibuka buku catatan, buka lembaran 1 pencolek, dibuka lagi penzina, dibuka lagi korupsi. Gak ada amal baiknya, gak ada Gusti Allah. Ya wes, coba cari lagi. Pernah nggak dia itu menjadi kiai? Boro-boro dari kiai wong pencolek. Dicari gak ada juga. Kemudian coba cari lagi. Pernahkah mereka itu mendengarkan nasihatnya kiai, mendengarkan ceramahnya kiai? Dicari gak ada lagi. Boro-boro mendengarkan ceramah kiai, wong hidupnya selalu perapatan jembatan, dipikir-pikir jembatan, tidak ada. Terus coba lihat lagi, pernah nggak mereka duduk dengan ulama atau dengan habaib atau dengan kiai? Cari lagi, nggak ada juga. Terus coba cari lagi, pernah nggak mereka itu diam satu desa, di situ ada orang alimnya? Cari lagi, ternyata nggak ada. Bisa ada desa-desa bajingan, nggak ada ketemu kiai. Coba cari lagi, pernah nggak dia duduk dengan ulama atau dengan orang soleh? Dicari lagi, nggak ada juga. Hidupnya cuma dia apa? Di jembatan, di sabu-sabu, nggak ada. Coba dicari lagi, pernah nggak dia makan sama ulama, sama orang-orang soleh? Dicari nggak ada juga. Sekolah saking apa? Saking susahnya jadi orang baik. Coba cari lagi, pernah nggak dia cinta dengan orang alim? Nggak kenal, udah sonita orang alim. Coba cari lagi, pernah nggak dia cinta dengan orang yang cinta dengan orang-orang soleh? Ternyata ada. Cuma cinta sama cinta dengan orang soleh. Dia bajingan, tetapi ketika punya mobil, wis mobilku dari pengajian, mobilku dari pengajian, saya cukup hisap narkoba, mobilnya ngaji. Kenapa? Karena mencintai orang yang cinta kepada ulama atau pengajian. Cuma lantaran kita loh mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah apalagi jenengan-jenengan ini makan sama orang soleh, itu tadi apa? Menjadi maghfirahnya Allah. Merokok sama habis, merokok dulu baru katanya itu dapat maghfirah. Di situ desanya ada orang alim, itu kecipratan apa? Keberkahan dari Allah. Tadi apa? Cuma cinta dengan cinta orang yang cinta kepada ulama saja itu mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Allahumma. Tapi yakinlah, insyaallah semuanya di surga. Tapi ada satu poin, mampir neraka atau lurus ke surga. Tapi yakin semua kita tetap ahli surga selagi tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu ada di hatinya. Waktu ke hatinya ada tauhidnya, sebanyak apapun dosanya itu tetap mendapat maghfirah dari Allah. Tapi tunggu dulu mampir neraka berapa tahun. Itu apa? Untuk membersihkan dosa-dosanya ini. Tapi
mudah-mudahan kita langsung deh, langsung aja kita nanti. Maka yang langsung itu Pak, langsung juga. Yang pertama itu orang alim, yang kedua orang dermawan, yang ketiga haji mabrur, yang keempat orang mati syahid. Ini tanpa hisab. Nah kita kira bapak yang mana? Alim atau orang yang dermawan, atau orang mendapatkan haji mabrur, atau orang yang mati syahid? Kira-kira dirasa sekarang kita ini sudah golongan yang mana? Orang alim, golongan yang dermawan. Saya lihat tadi, saya toleh tadi, kotak yang keliling tadi ada yang 2000. Alhamdulillah, kita masih belajar menjadi orang dermawan. Coba Bapak Ibu lihat seperti Sayyidina Ali, sahabat yang tidak senang dunianya Sayyidina Ali, bahkan dunia ditolak 3 kali. Dunia, kamu tak tolak baik. Maka Sayyidina Ali tidak punya harta. Ketika Rasulullah, para sahabat, besok kita perang, ayo kumpulkan siapa yang nyumbang untuk jihad kepada Allah. Sayyidina Ali Pak dicari apa yang ada di dapur, ada yang di belakang Umar, dibawa diserah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini semua hartaku sudah kuserahkan untuk berjihad. Nah kira-kira bisa nggak niru Sayyidina Ali? Ketika Habib biasa mengumumkan, jamaah-jamaah yang ada warisan, besok kita mengadakan Isra wal Mi'raj, butuh dana 50 juta. Kira-kira apa? Mundur atau maju? Saya Pak, motor saya itu ada 1, motor saya 3, saya sumbangkan 1 motor. Saya punya kambing Pak 5, 1 kambing saya sumbangkan. Gak usah semuanya dulu Pak, 1 saja untung. Kalau Sayyidina Ali 5 kambing itu diskor semua. Punya sapi 5 diskor semua kata Rasulullah. Nah kita ini borong-borong kambing 1, kaki sekambing aja nggak diskornya. Nah itu ya, menjadi orang yang dermawan atau menjadi haji mabrur, bukan haji mabrur tapi haji mabrur, atau orang yang mati syahid. Ini 4 ini yaitu masuk surga tanpa hisab. Pilih salah satu yang mau, yang Anda pilih. Ya mudah-mudahan kita selalu berdoa ya, mudah husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab. Minimal kita ikut orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Di kandungan sarung atau cupai. Mudah-mudahan sekelumit pengajian ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua untuk meningkatkan dalam ibadah kita, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin yang panjang tapi waktu yang tidak memungkinkan. Mudah-mudahan ya kita diberi umur panjang, mudah-mudahan bisa ketemu di lain kesempatan. Kami mengundang Bapak Ibu, saya sudah 2 kali di sini Pak. Nanti saya minta 1 kali ke sana. Itu hari Ahad, Pak Lurah. Tapi nggak paksa Pak Lurah, nanti ada kerjaan yang lebih repot nggak apa-apa. Nanti karena terpaksa nanti repot juga nanti. Nanti di pondok ada pengajian akbar Pak, yaitu memperingati Isra wal Mi'raj. Doakan mudah-mudahan lancar, berkah, dan kami undang para jamaah semuanya ikut dalam pengajian tersebut. Insya Allah akan diisi atau di penceramahnya yaitu Bapak Kiai Haji Abdullah Kuwaiti dari Brescia. Oke, yang silaturahim, peluangkan 1 hari untuk Allah, peluangkan 1 hari untuk Rasulullah, peluangkan 1 hari untuk mencari silaturahim atau mencari pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lebih kurang
ilmu-ilmu yang didapatkan yaitu semuanya lah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mohon maaf yang beribu-ribu maaf khususnya kepada Habib, mungkin ada salahnya dalam penyampaian ini karena permintaan dari tuan rumah yaitu Habib juga. Sebenarnya ini saya ini masih orang bodoh sebenarnya, tidak ngerti ilmu, yang masih buta dengan ilmu lah. Tapi mudah-mudahan satu kalimat dua kalimat yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat khusus kepada diri kami sendiri, mudah-mudahan bermanfaat untuk para jamaah semuanya. Kurang mohon maaf. Allah maafkanlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.